dalam CV tas SD Jomblangan, insan cerdas berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA ya bersama Bu Ria. Nah, mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Ada dua jenis perputaran bumi. Yang pertama, rotasi. Yang kedua, revolusi. Nah, rotasi bumi. Adakah dari kalian yang pernah mendengar kata rotasi bumi? Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar rotasi bumi. Apa ya rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang berujung pada kutub utara dan selatan selama 23 jam, 56 menit dan 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi akan berputar pada porosnya dari barat ke timur. Apa saja akibat dari rotasi bumi? Ada yang tahu? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Sebagai hasil dari putaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi arah matahari akan mengalami malam. Yang terkena sinar matahari tersebut akan menjadi terang sehingga terjadi siang hari, dan sebaliknya yang tidak terkena sinar matahari akan menjadi bagian bumi yang gelap dan mengalami malam hari. Selanjutnya, adanya gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu harian matahari? Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari, sehingga ia terlihat terbit di timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. Nah, sebenarnya ketika ada fenomena gerak semu harian matahari ini, yang bergerak adalah bumi, bukan mataharinya. Makanya seolah-olah fenomena pergerakan semu matahari sehingga terlihat bahwa matahari itu bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi, bukan matahari. Selanjutnya, perbedaan waktu di berbagai tempat. Ada 24 zona waktu di dataran dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris, dengan derajat bujur 0 derajat. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Bagian Barat Indonesia atau WIB, waktu Indonesia Barat, bagian Tengah Indonesia, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan bagian Timur Indonesia, WIT. Berikut ini ada gambar pembagian waktu di Indonesia. WIT ada di bagian Timur Indonesia, WITA ada di bagian Tengah Indonesia, dan WIB ada di bagian Barat Indonesia. Selanjutnya, perbedaan dalam percepatan gravitasi. Rotasi bumi menghasilkan gerakan yang tidak teratur pada logam cair di dalam inti bumi. Kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi berbeda nilainya di berbagai tempat belahan bumi. Selanjutnya, perubahan arah aliran laut. Di belahan bumi selatan, arah arus laut berputar searah jarum jam. Gini ya. Sebaliknya, di belahan bumi utara, arah arus laut berputar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang revolusi bumi. Adakah dari kalian yang pernah mendengar kata revolusi bumi? Nah, revolusi bumi adalah pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi buminya mengelilingi matahari seperti ini mataharinya.
di mana waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari adalah 364/4 hari pada orbitnya dalam sekali putaran. Jadi jika dibulatkan, ya revolusi bumi itu 1 tahun lamanya, sekali revolusi dalam sekali putaran. Selanjutnya, apa saja akibat dari revolusi bumi? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu. Ini ya, ini perubahan musim yang ada di belahan bumi utara dan selatan. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Gerak semu tahunan matahari. Matahari seolah-olah bergerak sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Selanjutnya, perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang Biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah dan membentuk rasi bintang. Selanjutnya, perbedaan lama waktu siang dan malam. Antara tanggal 21 Maret sampai 23 Desember, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Nah, pada tanggal 23 September sampai 21 September, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Nah, pada tanggal 21 Maret sampai 23 Desember, jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Selanjutnya, akibat dari revolusi bumi yaitu ditetapkannya kalender Masehi. Perhitungan kalender Masehi didapat dari 1 kali kala revolusi bumi selama 365,25 hari. Berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur, ditetapkan batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Ini berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Nah, ditetapkannya kalender Masehi itu yang ada Januari, Februari, Maret, April, dan selanjutnya sampai Desember. Itu adalah akibat terjadinya revolusi bumi. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Apabila Buria banyak salah kata, Buria mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam civitas SD Jomblangan.